Ishida Uryu. Ishida Uryu adalah anggota terbaru dan terakhir Substaffel atau Elite Guard. Dia dipromosikan menjadi anggota Elite Guard setelah pembentukan Istana Warwell. Ishida adalah seorang Quincy Gemis atau berdarah campuran. Dan Ishida adalah satu-satunya Quincy Gemis yang selamat dari Auswahlen yang dilakukan oleh Yuhava 9 tahun lalu. Karena itulah Yuhava sangat tertarik padanya dan bahkan menjadikan Ishida sebagai penerusnya. Karena Yuhava meyakini kalau Ishida memiliki suatu kekuatan yang membuatnya selamat dari Auswahlen. Yuhava meyakini kalau Ishida ini memiliki potensi dan kekuatan yang besar. Dibuktikan kalau Yuhava sendiri mengangkatnya sebagai penerusnya. Bisa dilihat di animenya kalau kekuatan dan kemampuan Ishida sebagai seorang Quincy ini melebihi beberapa Quincy dan Stand Eater lain. Sebagai seorang Stand Eater, Ishida memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar dan sangat ahli dalam mengontrol dan memanipulasi Reishi, yang adalah skill dasar seorang Quincy. Bahkan sebelum bergabung dan menjadi seorang Stand Eater, Ishida sudah memiliki kekuatan spiritual yang cukup besar. Dia juga ahli dalam mengontrol Reryoku dan menyerap Reishi di sekitar. Dan setelah bergabung dengan pasukan Vandenreich dan menjadi Stand Eater, Ishida yang meminum darah Yuhava membangkitkan kekuatan Shrifnya yaitu Antitesis. Ishida berbagi huruf yang sama dengan Yuhava yaitu A. Antitesis adalah kekuatan yang memungkinkan Ishida untuk menukar kondisi antara dua objek atau subjek yang sudah ditandai, baik menukar posisi atau kondisinya. Seperti saat Ishida menukar kondisi tubuhnya yang terluka pada Jugram yang masih sehat, membuat luka Ishida berpindah pada Jugram dan kondisi Jugram yang tidak terluka berpindah pada Ishida. Sebagai seorang Quincy, Ishida sangatlah mahir dalam seni memanah. Dia dapat menembakkan panahnya dengan presisi dan akurasi tinggi. Dia juga bisa menembakkan beberapa anak panah sekaligus. Meski lebih suka bertarung pada jarak menengah hingga jauh guna memanfaatkan kelebihannya sebagai seorang Quincy, Ishida cukup ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dia cukup ahli dalam menggunakan pedang dan bertarung dengan tangan kosong. Selain itu, dia juga sangat ahli dalam skill dasar Quincy seperti Hirenkyaku, kedua teknik Blood yaitu Blood Vein dan Blood Artery, dan False Standing. Ishida juga bisa membuka bayangan sebagai alat transportasi, dan Ishida memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia adalah petarung yang taktis dan mampu berpikir cepat dalam pertarungan dan menyiapkan strategi serta menganalisis kekuatan dan kelemahan musuhnya. Ishida juga memiliki False Standing yang meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, seperti kekuatan spiritual dan memperkuat kekuatan Shrifnya, membuatnya bisa bertukar posisi dalam Bankai Senjumaru yang sangat kuat. Lile Baro. Lile Baro adalah pemimpin Substaffel atau Elite Guard. Diketahui kalau Lile adalah Quincy pertama yang diberikan kekuatan Shrif oleh Yuhava, yang juga menjadikannya sebagai Stand Eater pertama. Karena itulah dia merasa sebagai Quincy pilihan Yuhava, dan dia mengeklaim kalau dia adalah masterpiece buatan Yuhava. Tapi ini sedikit masuk akal jika kita melihat kekuatan dan kemampuannya. Sebagai seorang Stand Eater, Lile memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, setidaknya setingkat Shinigami level Kapten. Lile adalah seorang sniper atau penembak jitu yang sangat ahli. Dia mampu menembak ke bagian vital targetnya dari jarak yang sangat-sangat jauh dalam serangan yang sangat presisi. Tembakan dari Lile ini cukup kuat untuk menghancurkan kota-kota melayang para anggota Squad Zero. Tak seperti Quincy pada umumnya yang menggunakan busur dan panah, sebagai seorang sniper, Lile menggunakan busur yang dimodifikasi menjadi semacam senapan panjang yang diberi nama diagram. Sebagai seorang Stand Eater, Lile memiliki kekuatan Shrif bernama The X-Axis. Kemampuan Shrifnya adalah mampu membuat serangan Lile menembus apapun yang berada di antara moncong larasnya dan targetnya, membuat serangannya tidak bisa diblokir oleh penghalang apapun. Dan ketika kedua mata Lile terbuka sebanyak 3 kali dalam pertarungan, Lile mampu mengakses potensi penuh kekuatan Shrifnya, membuatnya bisa menembus setiap serangan yang ditujukan padanya. Simpelnya, dia bisa kebal terhadap serangan fisik. Lile memiliki False Standing bernama Jiliel. Inilah uniknya Lile. Dia memiliki dua bentuk False Standing dan kedua bentuknya ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar. False Standing pertamanya berbentuk seperti malaikat tanpa lengan yang memiliki 8 sayap. Dalam bentuk False Standing-nya ini, selain meningkatkan kekuatannya secara drastis, Lile juga bisa melakukan teleportasi dan terbang, serta mampu menembakkan tembakan-tembakan kuat dari lubang-lubang di sayapnya. Dalam mode ini, Lile juga secara konstan berada dalam kondisi tidak bisa disentuh, membuatnya kebal terhadap serangan fisik dan Kido. Tak seperti kebanyakan Stand Eater, Lile dapat mengakses bentuk kedua False Standing-nya. Dalam bentuk kedua, Lile akan menumbuhkan lengan dan 4 buah kaki. Lehernya akan memanjang, kepalanya akan berubah menjadi seperti burung hantu. Dalam mode ini, serangan Lile akan meningkat berkali-kali lipat, seperti bisa menembakkan beam dari lengannya dengan kekuatan yang bisa menembus kota Warwell, dan bisa memunculkan trompet yang terbuat dari Reishi. Saat ditiup, trompet ini akan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar yang mampu menghancurkan sebagian kota Warwell. Saking kuatnya Lile ini, dia hanya bisa dikalahkan saat Nanao menggunakan Zanpakuto Shinken Hagyoken dan membalikkan serangan Lile ke dirinya sendiri. Dan bahkan saat kalah, Lile tidak benar-benar mati. Dia malah berubah menjadi kawanan burung yang bisa menembakkan ledakan energi. Padahal Lile ini bukan anggota tubuh Soking, tapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Mungkin karena itulah dia menganggap dirinya sebagai sebuah masterpiece.
Pernida Parangkajas. Pernida adalah tangan kiri Shulking yang sudah bersama Yuhava sejak 1000 tahun lalu. Diceritakan dulu Ichibe sebagai perwakilan para Shinigami datang untuk mendiskusikan gencatan senjata dengan para Quincy yang dipimpin oleh Yuhava. Tapi dalam diskusi itu keadaan dengan cepat memanas dan Yuhava hendak menyerang Ichibe. Tapi Ichibe mengorbankan tangan kiri Shulking untuk menyegel kekuatan Almighty Yuhava yang mengakibatkan Yuhava kalah melawan Shinigami 1000 tahun lalu. Dan di arc YBW entah bagaimana caranya Yuhava berhasil melepas segel itu dan lengan kiri Shulking kini memiliki kesadarannya sendiri dan menjelma sebagai seorang Quincy yang memiliki nama Pernida Parangkajas dan mengabdi kepada Yuhava. Sebagai seorang elite guard dan lengan kiri Shulking, Pernida memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar bahkan melebihi Shinigami tingkat kapten. Pernida juga memiliki skill manipulasi reisi yang ahli. Dia mampu menyerap reisi sekitar dan menggabungkannya dengan Reryokunya untuk menciptakan senjata roh. Dia juga ahli Hirenkaku yang cukup cepat yang agak aneh ya karena dia bahkan tidak punya kaki. Dan sebagai bagian dari tubuh Shulking, Pernida memiliki kekebalan terhadap Almighty Yuhava. Sebagai tangan kiri Shulking, Pernida melambangkan kemajuan atau progres atau evolusi. Karena itulah Pernida bisa berevolusi menjadi lebih kuat. Bisa dilihat selama pertarungannya dengan Kapten Mayuri. Pernida berevolusi dengan mempelajari struktur tubuh target, menyerap informasi biologis dan pengalaman, mengembangkan kemampuan baru berdasarkan apa yang telah ia pelajari, meningkatkan kecerdasan dan kesadarannya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan kemampuan evolusinya ini seolah-olah difasilitasi dan didukung oleh kekuatan Shrift-nya. Pernida memiliki Shrift C untuk The Compulsory. Sebagai tangan kiri Shulking, The Compulsory adalah kekuatan bawaan Pernida tanpa perlu dibangkitkan dengan darah Yuhava. Kekuatan dari The Compulsory memungkinkan Pernida menembakkan atau mengeluarkan syaraf-syaraf keluar dari tubuhnya. Apapun yang terkena syarafnya ini akan bisa dikendalikan oleh Pernida, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Syaraf-syarafnya ini juga bisa digunakan sebagai media pengumpul dan penyampai informasi yang akan dikirimkan padanya, membuat Pernida bisa belajar, berevolusi dan menjadi lebih kuat. Bahkan dengan syarafnya ini, Pernida sukses meniru kemampuan Bankai Kapten Mayuri. Pernida juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi anatomi tubuhnya sendiri. Dia bisa menumbuhkan anggota tubuh baru, meregenerasi dirinya, melepaskan bagian tubuhnya, atau bahkan menduplikasi dirinya sendiri. Dia juga bisa merekonstruksi dirinya sendiri, bahkan saat dia benar-benar dihancurkan, membuatnya menjadi musuh yang berbahaya. Dan semakin berbahaya jika Pernida tidak dikalahkan dengan cepat, karena dia bisa terus berevolusi. Gerard Valkyrie. Selain lengan kiri Shulking, Sustafel juga memiliki jantung Shulking sebagai anggotanya, yaitu seorang Quincy bernama Gerard Valkyrie. Masih belum diketahui bagaimana bisa Gerard berada di pihak Quincy, tapi sebagai jantung Shulking, Gerard juga memiliki kemampuan yang sama gilanya, bahkan lebih gila dari Pernida, yaitu Shrift-nya The Miracle. Sama seperti Pernida sebagai bagian dari tubuh Shulking, Shrift-nya The Miracle adalah kekuatan bawaan Gerard tanpa harus dibangkitkan dengan meminum darah Yuhava. Menurut Gerard, The Miracle adalah kemampuan untuk mewujudkan keajaiban dengan mengubah pikiran, perasaan, harapan, ketakutan, serta kemungkinan menjadi kenyataan. Semakin mustahil suatu kejadian untuk terjadi, maka semakin besar pula peluang untuk The Miracle membuatnya terjadi. The Miracle adalah kekuatan yang sangat broken, memberikan Gerard beberapa kemampuan seperti manipulasi probabilitas. Jika Gerard berada dalam situasi kritis, contohnya dalam situasi pertarungan yang mustahil untuk dimenangkan olehnya, kekuatan Shrift-nya akan menciptakan keajaiban yang memungkinkannya lolos dari situasi kritis tersebut, bahkan memenangkannya. Lalu The Miracle juga memungkinkan Gerard untuk menukar semua luka yang diterimanya termasuk luka fatal menjadi peningkatan ukuran tubuh dan kekuatan. Jadi semakin banyak dan fatal luka yang diterimanya, maka ukuran tubuhnya akan semakin besar dan kekuatannya akan semakin meningkat. Karena itulah ditunjukkan Gerard bisa sangat besar. Kemampuan menambah ukuran tubuhnya ini disebut God Size. The Miracle juga memberinya regenerasi super ekstrim. Jika Gerard kehilangan anggota tubuh tersebut akan tumbuh kembali secara otomatis dan tersusun dari kilatan cahaya. Anggota tubuh yang baru diregenerasi akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketika Gerard terbelah menjadi dua atau hancur berkeping-keping, dia akan bisa bergenerasi dan menjadi jauh lebih kuat. Sama seperti Lily Barrow, Gerard juga memiliki dua bentuk Volstenic. Volstenicnya bernama Astonic, yang berarti kekuatan Tuhan. Bentuk keduanya muncul setelah dia dihancurkan berkeping-keping oleh gabungan serangan Kapten Toshiro dan Byakuya. Dalam mode Volstenic keduanya ini, Gerard memiliki ukuran tubuh yang sudah sangat-sangat besar dan tubuhnya bersinar dengan terang, tampak seperti raksasa cahaya. Dan dengan bermodalkan kemampuan Shrift-nya ini, Gerard mampu menghadapi 3 orang Shinigami level Kapten dan anggota Visor serta beberapa Shinigami sekaligus. Dia tetap hidup setelah melawan Bankai Zaraki dan True Bankai Toshiro. Saking OP-nya Gerard ini hanya bisa dikalahkan oleh Auswahlen. Askina Levar. Tak seperti member Sustafel lain yang memiliki keistimewaan seperti Ishida yang adalah penerus Yuhava, Lile yang adalah seorang pemimpin Sustafel dan masterpiece buatan Yuhava, Pernida dan Gerard yang adalah bagian dari tubuh Shulking. Sedangkan Askin dia cuma Steniter biasa, tapi dia sukses dipromosikan menjadi anggota Sustafel yang menunjukkan kalau dia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berada di atas rata-rata Steniter lain. Sebagai
Sebagai seorang Snariter, Askin memiliki kekuatan spiritual yang besar, setidaknya setara dengan Shinigami level Kapten. Dia juga sangat cerdas. Askin adalah petarung yang analitik dan perhitungan. Dia tidak ragu untuk mundur bahkan lari jika resikonya terlalu besar. Dia juga pengamat yang jeli dalam pertarungan. Dia mampu berpikir cepat dan mengamati serta menganalisis kekuatan lawannya dan memperkirakan kekuatan mereka guna menghindari cedera fatal dalam pertarungan. Dan gaya bertarungnya yang licik dan cerdik ini sangat cocok dengan kekuatan Shrift-nya. Sebagai seorang Snariter, Askin memiliki Shrifty The Death Dealing. The Death Dealing memberikan Askin kemampuan untuk memanipulasi dosis mematikan dari suatu zat dengan bebas dan memodifikasinya. Contohnya dengan meminum darah lawannya, Askin mampu meningkatkan dosis mematikan dalam darah lawannya, membuat mereka mati karena darah mereka sendiri. Dan untuk mempermudah penggunaan Shrift-nya ini, Askin mampu mengeluarkan racun dari tubuhnya yang tampak seperti kabut berwarna ungu dan hijau yang bisa dia manipulasi dalam berbagai bentuk serangan. Kemampuan The Death Dealing juga bisa digunakan untuk keperluan defensif dengan cara Askin meningkatkan kekebalan dari dosis mematikan. Askin bisa mengembangkan kekebalan terhadap suatu zat atau serangan berbasis energi dengan menganalisis reaksi dari suatu serangan yang diterimanya. Askin mampu mengembangkan kekebalan atau antibodi, menjadikan serangan yang sama tidak akan berpengaruh padanya untuk kedua kali. Setelah mengembangkan kekebalan terhadap suatu zat, Askin secara otomatis akan menyembuhkan semua luka yang disebabkan oleh zat tersebut. Seperti saat dia sembuh dari luka bakar parah yang disebabkan oleh serangan Yoruichi hanya dalam beberapa detik. Kemampuan The Death Dealing ini juga bisa dimaksimalkan dengan pengetahuan Askin tentang fisiologi manusia, memungkinkan Askin untuk mengetahui berapa zat tertentu yang dibutuhkan untuk tetap hidup atau berbahaya bagi manusia. Dia juga mampu mengetahui berat badan dan jumlah darah dari Oetsu Nimaya hanya dengan pengamatan sederhana. Pengetahuannya ini membuat kemampuan The Death Dealing-nya menjadi efektif untuk digunakan. Selain itu, Askin juga ahli dalam skill-skill lain yang dimiliki para Quincy seperti manipulasi Reishi, ahli Hirenkyaku, dan cukup mahir dalam hand-to-hand combat. Dan Askin juga menguasai False Standing. Askin memiliki False Standing bernama Hastein. False Standing-nya akan meningkatkan kekuatan Shrift-nya berkali-kali lipat, membuatnya bisa langsung beradaptasi dan mengembangkan kekebalan pada zat fatal, tak peduli seberapa banyak dan sebervariasi apapun asalkan dasar dari zat fatal tersebut tetap sama. Kombinasi dari skill-skill dan kekuatan Shrift-nya inilah yang membuat Askin menjadi lawan yang berbahaya dan merepotkan.